Salve, salve, salve. Kuyau, Kuyu, Koha. koha. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari. Khususnya ini saudara kita yang siap menerima sakramen Krisma hari ini. Bacaan hari ini tema lebih khusus mengangkat tentang kebangkitan. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Cerita tadi cukup panjang, mengenai satu proses pergumulan saudara-saudari dari Lazarus, khususnya saudarinya Marta dan Maria, yang merasa kehilangan karena saudaranya Lazarus tiada lagi bersama mereka. Tetapi peristiwa ini terjadi bukan pada saat Lazarus meninggal, tapi ketika mereka sudah membangun relasi kedekatan persahabatan dengan Yesus. Keluarga Lazarus Maria dan Marta sangat dekat, sangat bersahabat dengan Yesus. Persahabatan itu akhirnya membuahkan hasil juga ketika Lazarus meninggal dan Yesus mengadakan mujizat yang cukup menghebohkan. Bila peristiwa ini terjadi pada sekarang ini, pasti seluruh orang Indonesia datang ke tempat ini di paroki KSK. Kalau Pastor Ade kasih tahu kita satu orang di sini, pasti akan cerita lagi yang benar, apalagi sudah ada streaming lagi. Pasti orang akan berbondong-bondong mau melihat apa peristiwa itu dan orang yang dibangkitkan itu bagaimana pengalamannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada seorang pemimpin spiritual yang mengatakan kita manusia hidup di dunia ini bukan hidup untuk mati, tapi kita hidup untuk hidup. Seringkali kita berpikir bahwa kita hidup untuk mati. Sebagai orang Kristen, peristiwa kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus memiliki pesan kuat kepada kita bahwa kita orang Kristen hidup untuk hidup, bukan tidak kita hidup untuk kematian. Apapun yang kita hidup di dunia ini akan memiliki hidup kekal. Hidup apa? Hidup dalam kebahagiaan dengan Tuhan. Dan itulah destination, tujuan akhir dari kita orang Kristen. Kalau orang yang tidak beriman, tidak percaya Kristus, ya mungkin mereka berpikir hidup untuk kematian. Tetapi kita orang Kristen, Yesus mengajarkan kepada kita dengan peristiwa ini maupun kebangkitannya sendiri, mengatakan kepada kita bahwa kita hidup untuk kehidupan. Kehidupan di dunia ini adalah pelengkapan perjalanan persiapan menuju kepada hidup hidup kekekalan, hidup kesempurnaan di dalam kemuliaan Allah. Paulus Benediktus dalam refleksi akhirnya sebelum meninggal dan mengundurkan diri, satu pesan terakhir kepada gereja, kepada kita semua, para pastor khususnya, para katekis, supaya terakhir ini katekis tentang hidup kekal, katekis tentang surga dan neraka menjadi suram dalam pendidikan katekis kepada umat. Umat hanya mengejar hidup di dunia yang sebenarnya akan membawa kita kepada kematian kekal.
kita dikelabui oleh ideologi sesat dunia, ideologi kenikmatan, ideologisme, materialisme, konsumerisme, kapitalisme yang membutakan hati kita, dan itu akan membunuh iman kita, membunuh cinta dan harapan, dan itulah kematian sejati, kematian kehancuran total bagi seorang manusia. Karena identitas kita, kehidupan kita di dunia ini akan dilanjutkan dalam kemudian hari. Tetapi karena ideologi dunia ini mengelabui kita dan kita mengalami kemunduran dalam kategori terhadap penghayatan hidup kekal, pengadilan akhir, api neraka, tempat api penyucian, ini menjadi penting bagi gereja Katolik. Ini dogma ini harus diajarkan oleh pastor-pastor, katekis, guru agama, karena itu yang menjadi penting. Apa teologis hubungan hidup manusia ini? Pertanyaan yang sangat yang bukan asal lagi kita dapat dari mana? Untuk apa kita ada ini? Setelah dulu kita kembali. Inilah pertanyaan yang sangat yang selalu dalam para filsuf. Pelaku dan teman-temannya akan memberikan urusan filsafat secara logis. Pelaku mengatakan kenapa kita di bumi dan semua yang ada adalah satu imajin gambaran dari ide abadi yang kekal. Yang ini adalah kehidupan, adalah kehidupan terhadap yang kekal. Dan itu adalah dalam konteks teologi dalam Kristus, dalam Allah yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, para spiritual maupun para psikolog membagi 3 bagian penting dalam diri kita manusia. Ada 3 tubuh yang terbagi dalam personalitas. Ada tubuh daging, saks, dalam daging kita yang kita kemudian buka sama ini. Inilah tubuh daging yang ada darahnya, ada sentuh lalu sakit, kita butuh tidur, lapar, haus, dan seterusnya. Adalah tubuh daging, tubuh saks yang rentan terhadap realitas yang ada di sekitar kita. Iklim, kalau panas kita rasa panas, kalau hujan kita jadi dingin, dan seterusnya. Ada tubuh yang kedua, tubuh psikologis, psike, pneuma, ruh, tubuh roh, tubuh di dalam jiwa, pikiran kita, jiwa kita. Inilah tubuh kedua yang tidak bisa dilihat, tapi ada bagian integral dengan tubuh saks, tubuh kedagingan kita. Sangat berpengaruh dan berpengaruh satu sama lain. Ketika pikiran kacau, ketika stres, maka tubuh ikut berpengaruh. Tubuh kita dipengaruhi, maka kita menjadi penyakit, kanker dan seterusnya. Karena tubuh pikiran kita kacau, stres. Ketika kita tidak makan dengan baik, gizi kurang, maka tubuh psikis kita juga mundur menjadi sakit. Inilah tubuh kedua. Tubuh ketiga adalah tubuh ruh, tubuh roh. Roh adalah roh kita manusia yang memberi hidup dan menjadi tempat persembuhan untuk berjumpa dengan roh Allah. 3 tubuh ini menjadi satu kesatuan integral, utuh, saling menyembuhkan, saling menguatkan, tapi juga saling berpengaruh secara negatif dalam diri kita.
tubuh ini membutuhkan makanan yang masing-masing. Kalau tubuh jasmani saat ini tidak makanan bergizi yang seperti tadi, jiwa sakit, roh juga sakit. Demikian juga kalau tubuh pikiran tidak tenang, stresnya malu, maka tubuh fisik juga sakit, tubuh roh juga sakit. Demikian juga tubuh roh kalau tidak diberi makan dengan doa, dengan kontemplasi, dengan menghayati ajaran Yesus, devosi dan seterusnya, ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, maka tubuh jiwa dan tubuh jasmani ini juga mengalami kesakitan dan kehancuran. Karena roh kita dikuasai oleh roh setan, roh iblis, roh kejahatan menggerogoti kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oleh karena tiga tubuh ini sangat penting, maka tadi dalam surat Paulus kepada umat Roma menegaskan itu. Kita hidup karena roh Allah yang hidup di roh kita, dan roh kita memampukan jiwa kita, pikiran kita, perasaan dan emosi kita menjadi sehat, dan tubuh kita juga menjadi sehat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, oleh karena itu, bagaimana pertanyaannya tentang hidup kita, khususnya kita yang ada di tanah Papua ini, dan khusus yang kita di Maroke ini. Ada peristiwa-peristiwa hidup yang sangat memilukan. Akhir-akhir ini, hampir 20 terakhir, 30 tahun terakhir, di Papua ini terus dengan kematian. Kematian secara fisik, tubuh, kematian secara psikologis, mental, dan kematian secara roh, spiritual. Kita saksikan hampir setiap hari di medsos selalu ada foto atau video, gambar tentang orang mati, khususnya orang-orang muda. Dari Sorong sampai Merauke, hampir sudah ratusan bahkan ribuan yang sudah meninggal pada cuma mati begitu saja, merugikan semua pihak. Kita merugi karena banyak orang muda yang sudah meninggal sebelum waktunya, sebelum saatnya. Hal ini terjadi kenapa? Pertanyaannya, mengapa banyak orang-orang muda kita, banyak yang meninggal, banyak yang meninggal di jalan, di parit-parit, di got, meninggal di tempat kos, meninggal di rumah keluarga, di kampung, dan seterusnya. Ada dua hal yang menyebabkan kematian dalam situasi kita di dalam Papua sekarang ini: faktor internal dan eksternal. Karena faktor internal dalam diri kita, banyak anak-anak muda yang tidak disiplin dalam hidup, tidak disiplin dalam hidup, menjaga tiga hidup. Kalau jurang tidur sampai pagi-pagi begitu, sampai ada rokok baru tutup mata. Pagi dari sore sampai malam sibuk dengan HP, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan yang lain-lain, sehingga tidurnya pada waktu. Dan pola itu dilakukan sekian tahun, maka cepat atau lambat tubuh saksi, tubuh mentalnya, tubuh rohnya layu dan mati. Disiplin hidup orang muda menjadi kacau, apalagi hidup doa, hidup rohani juga banyak yang kacau. Bergabung dengan teman-teman yang kepala mabuk, teman-teman kepala hidup di jalan-jalan. Setelah itu bawa motor berebutan di jalan, ditawar-tawar. Ini faktor internal, tidak disiplin. Perubahan dunia dari tradisional ke dunia modern membingungkan, khususnya orang-orang Papua. Dengan adanya penyegaran
banyak lompatan terlalu jauh. Orang Papua tidak tahu cara mengatur diri dan hidup yang baik. Bingung untuk mengatur disiplinnya bagaimana. Ikut arus dunia sehingga tubuh ini menjadi ambruk dan hancur. Banyak orang muda menjadi hancur. Hidupnya sudah tidak berguna lagi bagi kemajuan, bagi gereja, bagi masyarakat yang tanah Papua. Kita kehilangan banyak orang muda yang berprestasi, tapi karena situasi internal ini, pergeseran budaya, pergeseran pendidikan keluarga tidak tahu mendidik anak-anak, tidak tahu nasihat anak-anak, tidak tahu anak-anak untuk lebih tahu, maka anak-anak mulai cari sendiri dan mengikuti pola hidup modern antara analitas, antara mau maju atau mau tetap pertahankan yang tradisi. Disitulah jalan kebingungan dan jalan kegelapan. Melalui kesempatan ini, orang-orang muda, khususnya anak Papua, belajar berdoa yang banyak, belajar yang banyak, supaya Anda menjadi generasi penerus untuk tanah Papua ini, untuk gereja di tanah Papua ini, untuk masyarakat. Janganlah mengorbankan dirimu sia-sia dengan mabuk, alkohol, seks bebas. Banyak anak muda yang HIV/AIDS di tanah Papua. Orang tua-tua, para pastor, para pembina harus bersama-sama untuk berdiskusi agar anak-anaknya harus dibawa kembali ke jalan kebenaran, ke jalan kehidupan. Pertemuan para usul dari Papua diberikan banyak mengeluh hal yang sama dari beberapa besar. Banyak orang-orang muda, orang asmat, orang Lampung, di paroki Papua Jaya itu banyak anak-anak paham. Lalu kadang-kadang di jalan dan seterusnya. Ini faktor internal yang disebabkan oleh keluarga asal dan perubahan dan kemajuan yang tidak seimbang, yang harus mesti ditemukan solusi dalam kedua untuk pendidikan anak-anak kita. Faktor eksternal, ada skenario besar oleh para penguasa tertentu yang untuk menjadikan tanah Papua sebagai tanah tujuan eksploitasi sumber daya alam, dan mereka lihat orang muda yang menjadi momok bagi mereka untuk masa depan di tanah Papua. Orang muda harus dihancur dengan jual minuman keras di mana-mana. Institusi negara justru yang menjual. TNI Polri justru yang menjual itu minuman-minuman di mana-mana dan mana orang minum. Dan salah mereka menjadi hancur. Banyak institusi yang tidak sengaja merencanakan skenario untuk membunuh orang muda Papua untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, faktor eksternal ini banyak terjadi karena ada kepentingan investasi di tanah Papua, ada kepentingan perusahaan raksasa yang masuk di tanah Papua, ada kepentingan eksploitasi emas di tanah Papua, sehingga terciptakan konflik di mana-mana. Datangkan minuman teralkohol kelas tinggi di tanah Papua agar generasi muda Papua habis dan punah di atas tanah. Dan itu adalah skenario yang dirancang dengan sengaja, mau dan tahu. Dalam tulisan sebuah buku oleh Romo Ferry Sutrisno Wijaya dalam kunjungannya beberapa bulan lalu mengajar di Tor, memberikan materi di Tor sini, kemudian ke Kedita. Dia menulis dan memberikan data jumlah orang asli Papua sekarang itu minimum 2,3 juta jiwa, maksimum 2,3 dan minimum 1,5 juta.
penduduk di seluruh Papua. Kalau orang muda banyak orang Papua ini, tidak lama orang Papua akan punah di atas sana. Dan ini adalah genosida terbesar dan kejahatan terbesar yang terjadi. Seperti yang begini, karena itu Bapak Ibu Saudara kita, saya ajak hari ini kita seperti Yesus. Kita harus mewakili orang-orang kita agar mereka hidup dari identitasnya dan dirinya, budayanya, martabatnya. Kalau kita diri kita dalam Papua tidak bicara ini, maka kita ikut membenarkan kejahatan. Skenario terbesar untuk genosida di tanah Papua ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena itu hari ini saya mengajak khusus untuk teman-teman yang menerima karisma. Semoga Anda selesai karisma ini membawa misi untuk menghidupkan teman-teman muda, misi untuk mengajak mereka yang menuju pada kematian agar mereka menemukan kehidupan sejati. Misi untuk mengajak mereka tinggalkan dunia itu, dunia alkohol, dunia seks bebas, agar mereka juga menemukan hidup sejati di dalam dunia ini mulai dari sekarang dan mengakhiri dalam sukacita bersama Tuhan dan kita bersama-sama bersama. Karena itu teman-teman yang hari ini menerima kesadaran karisma, Anda bukan hanya menerima untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk persyaratan administratif paroki, bukan hanya untuk kepentingan identitas sebagai orang Katolik, tapi lebih dari itu adalah misi. Anda harus bermisi keluar untuk mengajak dan menyelamatkan sesama orang muda yang sedang mati karena dimatikan dalam diri mereka sendiri maupun dari luar diri. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dan teman-teman yang hari ini karisma, saya mengajak semoga Anda melalui organisasi-organisasi gereja, baik OLK ataupun kelompok-kelompok doa, mengajak teman-teman yang ada di paroki Anda di tempat ini, khususnya anak Papua, anak Nene, anak Moni, Damai, Dani dan seterusnya yang ada di sini. Jangan kamu biarkan mereka. Kalian dan kita adalah gereja, adalah tubuh Kristus. Kita adalah satu. Hanya kulitnya berbeda saja, tapi darahnya adalah satu, jiwa adalah satu, roh adalah satu. Harus menyelamatkan satu sama lain. Ini adalah tugas dan keputusan gereja, tugas keputusan kita semua yang menerima baptisan dan sakramen karisma menjadi sakramen terakhir dari sakramen inisiasi. Kita harus diutus, harus bergerak, harus menyelamatkan yang lain, jangan mencari aman sendiri. Gereja bukan tempat untuk mencari aman sendiri. Gereja adalah mengikuti Kristus yang bersama. Kita seperti Marta dan Maria mengajak Kristus untuk hadir membangkitkan rasa saudara. Begitu juga kita harus mengajak Yesus dalam doa kita, baik doa pribadi, doa bersama, aksi-aksi nyata untuk mengajak orang lain, mengajak Yesus berjumpa dengan saudara-saudara teman-teman kita yang hidup di dalam kematian fisik, kematian iman, kematian kasih dan harapan. Karena itu teman-teman yang hari ini menerima kesadaran karisma, kiranya Anda siap tulus dengan menerima Roh Kudus, berani untuk bersaksi, berani untuk mengajak yang lain dan membebaskan yang lain dari roh-roh setan, roh-roh kejahatan, berani bersuara tentang yang benar, jangan ikut dalam skenario kejahatan oleh institusi tertentu yang demi kepentingan kekuasaan dan keamanan. Karena itu mari kita berdoa, semoga Roh Kudus yang turun atas Anda dan juga kita semua hari ini, kita terus berani membawa orang